Halo guys, David sini dan sekarang saya lagi berada di pinggir pantai di Ancol. Karena hari ini pengen bikin video yang lumayan jarang dibikin sih, mungkin bikinnya sekitar setahun sekali atau malah 2 tahun sekali karena udah lama banget saya nggak bikin video kayak gini. Ini udah ketahuan dari judul videonya, kita bakal ngebandingin kamera-kamera dari smartphone karena sekarang udah akhir tahun 2020. Jadi sekalian lah kita lihat kamera apa yang bisa dibilang paling bagus buat tahun 2020 ini. Soalnya kan kamera HP sekarang bagus-bagus. Ini aja ada salah satu kontestannya, ada Samsung Galaxy S20 Plus. Ini HP yang udah saya pakai dari awal tahun sejak dia diluncurin karena memang kameranya sebagus itu. Saya nggak pakai Note 20 Ultra karena saya nggak pegang lagi barangnya. Jadi ini aja menurut saya udah sangat-sangat cukup. Saya sampai sekarang masih andelin sebagai daily driver. Terus penantang kedua ada 5 HP di sini. Ada ini Huawei P40 Pro, HP yang kameranya katanya benar-benar bagus. Sayangnya nggak ada Google aja, tapi sama sekali nggak ngurangin kualitas kameranya. Bisa dibilang ini HP yang orang bilang, banyak bilang sayang gitu nggak ada Google. Padahal hardware-nya benar-benar bagus, terutama kameranya. Anda pasti udah tahu juga lah. Gimana kualitas kamera dari HP Huawei yang ada Leica-Leicanya nih. Terus kontestan ketiga di sini ada, saya random aja ambilnya. Di sini ada iPhone 12 Pro. Jadi ini HP ya iPhone 12 Pro. Gak usah banyak dijelasin lagi, kualitasnya pasti Anda udah tahu juga sebagus apa. Terus di sini ada lagi Oppo Find X2 Pro. Ini bahaya banget ya, taruh satu sling bag doang. Semoga nggak ada yang lihat. Kalau ada yang lihat mungkin diikutin seharian kan. Sini ada Oppo Find X2 Pro, HP yang mungkin bisa dibilang jarang dibahas banyak orang, tapi ketika waktu itu saya pakai buat review, terus saya pakai beberapa hari buat ngambil-ngambil foto, ini bagus banget. Banyak juga channel-channel kayak Sobat HP yang pakai Find X2 Pro sebagai daily driver karena memang sebagus itu HP-nya. Dan yang terakhir, coba tebak, ya ini Poco X3 NFC sih. Sebenarnya ini bukan HP dengan kamera terbaik, tapi ya saya ikutin aja karena pengen ngeliat. Soalnya kan banyak omongan yang bilang, dan termasuk saya juga yang bilang, kalau kamera dari HP yang harganya 3-4 jutaan sekarang udah bener-bener bagus. Mungkin 80% dari kualitasnya bisa nyamain inilah, atau 70%. Jadi saya pengen tahu, ini harganya sekitar 1/4 atau 1/5 doang dari semua HP yang saya pegang di sini. Apakah HP ini bisa minimal bikin saya bingung lah, apakah HP kameranya lebih bagus? Itu biar bikin seru aja, tapi kalau lebih bagus mah jelas enggak ya. Jadi kita mulai aja. Di sini sistemnya saya keinspirasi dari Jimny Challenge yang punya Ridwan Hanif dan kawan-kawan itu. Jadi kita bakal kasih beberapa tantangan buat kamera utama, ultrawide, portrait, dan ujung-ujungnya kita bakal kasih nilai per kategori itu. Ini bahaya banget pegang tas kayak gini. Dan di akhir video kita bakal jumlahin semua nilainya, bobotnya pasti beda-beda. Kamera utama nggak mungkin sama-sama ultrawide. Dan kita bakal lihat siapa yang menangin kompetisi kecil-kecilan dari Gadgetin buat kualitas kamera di tahun 2020. Jadi kita langsung mulai aja dari kamera utama, itu yang paling penting. Oke, sekarang jadi kita lagi cobain kamera utama dari masing-masing HP. Di sini sih resolusinya nggak terlalu gede-gede banget ya. Justru yang mahal itu nggak gede. Samsung dia 12 megapiksel, iPhone 12 megapiksel, Oppo 48, Huawei 50, Poco 64. Jadi sini kita bakal lihat, bakal ngambil 3 gambar buat kamera utamanya. Habis itu kita baru, atau lepas aja lagi nggak ada. Ya kalau ini kita fotonya pakai auto semua karena kita pengen ngeliat seberapa bagus kalau misalnya kayak sistem processing dalam itunya lah, dalam kameranya. Soalnya kalau kita manual mah memang tergantung skill banget, tapi kebanyakan orang, saya yakin 90% lebih orang itu bakal pakai mode auto pas lagi mau foto-foto. Jadi kita pakai yang real-realnya aja. Dynamic range-nya kelihatan bagus banget.
Jadi ini foto ketiga kita mungkin ala-ala ngetes kalau lagi ada gerakan yang lumayan cepat, si kameranya masih bisa nangkep dengan bagus atau enggak. Ya ala-ala ngetes shutter speed gitulah. Ya masalahnya kalau siang-siang kayak gini matahari kadang terang, kadang itu, tapi dibikin sama aja lah. Jadi kita balik dulu ke studio buat tiap jenis kamera karena kita bakal langsung ngenilai. Jadi abis ini kita bakal balik ke kamera selanjutnya, terus ke sini lagi, terus ke kamera selanjutnya lagi, biar kita ada step by stepnya lah, ada langkah-langkahnya tiap kamera kita kasih nilai. Jadi setelah kami ngeliat ini, yang paling ngejutin apa, Bang? Poco ya. Mungkin Anda yang udah ngeliat tadi gambar-gambarnya kan udah ditampilin. Poco bagus lah, ini Oppo kami pisahin karena nggak tahu kenapa nggak bisa masuk ke sini. Soalnya ini Oppo ya, bagus, clear gitu ya. Kita juara 1, juara 2 udah iPhone sama Oppo, itu buat kami imbang, jadi poinnya kami bagi rata. Ini iPhone bagus. Ini Huawei entah kenapa gelap banget. Ini kami semuanya di auto. Tapi Huawei rasanya kontras banget, gelapnya bener-bener gelap dan terangnya juga nggak kerasa terlalu terang. Iya, kulitnya jadi kurang bagus gitu. Terus blurnya sih bagus, cuma kalau orangnya aja udah kurang bagus, rasanya nggak terlalu lah. Jadi di main kamera nih Huawei nomor 5. Terus Samsung nomor 4, karena ini entah salah kami juga atau apa, tapi rasanya agak kabur gitu ya, mungkin kameranya enggak terlalu bersih, jadi bagian atasnya agak putih, tapi tetap kami lebih suka tone warna dari Poco, iPhone, sama Oppo. Dan mau nggak mau kami kasih juara 3 ke Poco sih. Ini awalan yang menarik banget. Poinnya buat sementara iPhone 21, buat Oppo juga 21, terus kalau Poco dapatnya dia 12, Samsung 8, dan Huawei 5. Ini memang juara itu poinnya jauh lebih tinggi daripada yang di bawah karena jadi juara itu susah, kami nggak pengen pembagiannya imbang gitu. Ada pendapat dari Iqbal? Poco sih mengejutkan. Poco mengejutkan ya? Tapi ini harusnya ultrawide, nggak terlalu bagus lah. Biasanya kan kamera yang HP 2 juta, 3 juta itu memang bagus kalau terang, tapi kalau udah yang lain selain itu biasanya nggak terlalu. Kita lihat aja, apakah mengejutkan. Oke, jadi sekarang kita lagi ngetes foto buat kamera ultrawide-nya. Ini poinnya nggak segede kamera utama karena memang agak jarang sih pakai lensa ultrawide, kecuali di situasi yang tertentu pengen ngeliatin pemandangan yang lebih luas, kayak ini pengen ngasih lihat si gedung lifeguard-nya sama awannya. Kebetulan awannya juga lagi bagus, jadi kita cocoknya pakai lensa ultrawide aja. Mungkin buat yang seneng pergi ke alam-alam gitu seneng ya. Kalau buat lensa wide sebenarnya saya nggak tahu ini siapa yang bakal menang, soalnya nggak bener pernah perhatiin banget pas nge-review masing-masing HP. Biasanya lensa ultrawide itu lensa yang asal ada aja, kayak pelengkap doang, jadi nggak pernah merhatiin, wah ini bagus banget, ini nggak bagus. Yang penting bisa nangkep dengan luas aja udah puas. Cuma di sini kita bakal perhatiin, soalnya kalau lagi pengen keren-kerenan di pantai kayak gini penting sih ultrawide.
Sip, jadi gimana Bal? Kayaknya Poco bagus. Poco bagus ya. Walaupun nggak pernah jadi yang terbaik ya, tapi bagus loh. Kok bisa? Kirain ya kan ini kok jadi kayak iklan Poco gitu, tapi udah bisa nilai sendiri lah. Kalau misalnya Anda nggak setuju, Anda bisa komen di bawah kenapa Poco itu harusnya juara 5 atau malah juara 1. Anda bisa komen bebas. Ini kolom komentar terbuka buat pasar, silakan perang di sana. Tapi menurut kami Poco konsisten banget. Dia juara berapa? Tapi masih di atas masih ada Samsung. Samsung bagus di sini. Samsung sama Huawei gue suka. Huawei. Ya anehnya iPhone sama Oppo yang tadi di awal juara 1 bareng, kali ini berebut juara 4 sama 5. Huawei kurang wide sih emang. Huawei kurang wide, tapi nggak ada distorsi jadinya. Ya, emang sih. Gue sih suka sih, daripada harus di gimanain lagi. Kalau Samsung warnanya bagus, suka banget warna Samsung. Walaupun dia ultra wide lensa yang kayaknya sekunder gitu. Nih, ini kayaknya tegas banget. Iya. Walaupun lensa ultra wide kayaknya sekunder, tapi kalau HP mahal bisa juga. Tapi Poco juga. Lanjut ke yang keempat. Oh ya, buat ultrawide bobot poinnya lebih dikit karena ya nggak sesering dipakai di main. Jadi kalau yang tadi itu poin maksimal 25, tapi karena juara satunya bareng jadi 21-21. Kalau ini 10 aja. Jadi yang nextnya juga. Kalau low light sama selfie gede sih. Oke, Fit. 3, 2, 1. Oke. Lihat dulu nggak, Fit? Enggak. Dari tadi sama aja kok. Cepetin aja. Langsung yang kelima aja soalnya udah dari tadi dijemur. Gue juga mikirin dari tadi sana agak mendung. Gue agak takut. Akhir-akhirnya kan musim hujan. Panas Apalagi kali ya? Minum yang enak-enak dulu kali, yang seger-seger dulu kali ya? boleh lah abis ini ya. Oke dulu. 1, 2, 3. Oke. Kita minum dulu kali. Di mana ya? Fit. Hah? Minum seger-seger dulu, Fit. Sip. Untung lu bawain ginian. Ini baru. Wah. Ini sih yang gue butuhin dari tadi. Ya, sekarang kalau udah semangat kayak gini mau hujan juga bodo amat. Ini kan abis ini kita bakal ada tempat yang bisa ada agak teduhnya. Jadi mau masalah kayak gimana pun bisa lah sampai malam juga. Mau low light atau mau gimana. Ini sekalian bisa kita pakai buat foto portrait juga sih. Tadi kayaknya lumayan keren shot tadi. Gimana? Bagus? Bagus. Mantap. Oke. Ini apa selanjutnya? Oppo. Oppo. Oke. Oke, jadi buat foto portrait ini Poco buat kami akhirnya kelihatan dikit lah harganya ya beda bisa sampai 4 kali lipat. Dia cropnya kurang rapi kalau kami lihat kayak misalnya di sini bagian keteknya ini kayak ya nggak blur jadi orang ngeliat kayak aneh banget dan itu lumayan bikin jadi ya gitu. Ya, jadi itu juara 5 dan entah kenapa dia nggak ngezoom kayak HP lain juga. Kami udah ada tes beberapa setting tapi tetap dapetnya kayak gini. Sementara buat juara 1 iPhone sih. iPhone warna kulitnya bagus banget, terus ya natural. Blurnya bagus dan rapi juga. Ya jadi kalau nomor 2 Samsung sih. Jadi lebih ke apa Pak? Lu kenapa iPhone juara 1, Samsung juara 2? rapi, skin tone. Samsung kurangnya apa? Samsung Ini Samsung nih. bagus sih dia. Nah, bagus iPhone ya. lebih bagus. Dasar, tapi saya setuju sih, bukan soal fanboy dong. Jadi dengan iPhone udah kayak menang 2 kali, dia unggul sekarang juara 1 di 34 poin, disusul Oppo 27 poin, dan Poco entah kenapa bisa imbang sama Huawei aja, saya udah salut loh. Dia juara 335 gitu. Ya, habis ini kita ke Tele. Tele harusnya Huawei nomor 1 lah ya.
Jadi sekarang kita lagi menguji kamera telefoto. Di sini kita bakal ngasih yang 10 kali, ada yang 3 kali, dan ada yang 2 kali aja buat lihat seberapa bagus kamera tele masing-masing HP kalau kita paksa buat motret objek yang jauh banget. Kita lagi motret cerobong yang di sana. Saya yakin sih kalau Huawei atau Oppo yang menang di bagian sini. Soalnya mereka ada kamera periskop, sementara yang lain nggak punya. Oke, sekarang kita zoom yang 3 kali aja. Kalau tadi yang 10 kali kayaknya memang terlalu kurang manusiawi. Kalau sekarang 3 kali lebih oke lah. Oke, sip. Jangan skip aja deh. Jadi gimana Bang? Buat telefoto Huawei angkat tangan ya. Wah, sembah-sembah Huawei lah ya. Gila, mau 10 kali, mau 3 kali, mau 5 kali. Kalau yang terakhir siapa? Kalau Terakhir. yang terakhir, Poco berat. Poco ya, Poco berat. Dia pecah. Di pabrik tadi benar-benar itu, Pecah. terus pas di Sprite juga Juga pecah sih. pecah sih. Ya, terus nah, juara 2-3-nya. Tadi lu bilang imbang. Ya, Kenapa gue tuh? suka warnanya si Samsung. iPhone 4 ya, iPhone 4 karena iPhone kurang bagus dibanding Samsung sama warnanya, ya. Oppo. Tapi kalau warna gue suka Samsung. Hmm. Cuman kalau di pabrik tadi kita lihat Oppo tuh tajam. Dia bisa tajam karena Jadi dia punya kalau lensa jauh-jauhan jauh. dia bagus Iya, gitu ya, tapi kalau soal warna Samsung bagus. bisa Jadi jaga warna yang bagus. jadi akhirnya karena kami bingung bobotnya gimana, kami bikin imbang aja lah. Jadi ini Huawei 1, Samsung Oppo 23, bareng iPhone 4 dan Poco 5. Sekarang iPhone agak mulai kesusul oleh Oppo sih, sementara Samsung dan Huawei pelan-pelan mulai ngikut karena tadi mereka memang bagus, sementara Poco ya udah mulai ketinggalan lah. Ini perjuangannya mantap, tapi dapat 1 poin dan 1 poin di kedua game lumayan bikin berat banget sih. Oke, kita lanjut ke yang agak sebenarnya nggak terlalu penting tapi menarik buat dilihat. Ini kamera makro. Ini orang mungkin dari jauh merhatiin kenapa nih orang foto-fotoin tali tambang gitu. Terus dia direkam pakai kamera yang bagus lagi. Nggak ada kerjaan banget kayaknya. Ini kita lagi ngetes kualitas foto pas kondisi makro alias yang deket banget. Jadi saya lagi moto serat-serat tambang ini. Sip, sekarang kita coba cari-cari. Di sini banyak bunga yang gugur. Biasanya kalau bunga itu kalau buat makro bakal bagus. Kamera makro itu keren-kerenan aja sih sebenarnya buat nunjukin sesuatu yang mata kita biasanya nggak bisa lihat. Harus benar-benar dekat dan sudut pandangnya pun beda. Tapi sampai sekarang kalau ada kamera yang punya lensa makro yang benar-benar khusus buat HP, biasanya nggak terlalu sih. Ini buat gua paling susah karena mungkin fotonya agak kurang proper kali ya. Kayak di bagian bunga tadi dia bener-bener kelihatan kalau Huawei yang bagus, tapi kalau kita fotonya sekedar kayak gini, Huawei nggak terlalu bagus malah. Kayak tali juga tadi. 2 kali tali si makro Huawei
keterangan semua. Iya, agak aneh. Padahal udah gue tengahin. Gitu. Entah kenapa. Jadi iPhone juga kadang bagus, Samsung bagus, cuma Poco memang nggak, lagi-lagi jadi yang nggak paling bagus. Dan Oppo entah kenapa detailnya agak hilang. Entah kenapa, harusnya Oppo bisa gitu, tapi menurut kami Oppo 4, yang terakhir Poco, kalau sisanya Ya. karena bingung kali ya. Mungkin salah kami juga karena nggak terlalu bener motret makronya. Samsung, Huawei sama Oppo mereka di iPhone di beberapa kondisi dia bisa saling itu ya, menang gitu. saling menang. Jadi ya kita anggap imbang aja ketiganya. Ini bener-bener ya, kalau bener-bener makro Huawei bagus sih, tapi kalau sekedar agak makro dikit deket aja Huawei malah aneh. Jadi Huawei, iPhone, Samsung dapat 3, Oppo 1 dan Poco 0. Damn. Sekarang kita ke bagian yang lumayan penting ini, penting banget mungkin buat sebagian orang, yaitu selfie. Ini bobot videonya juga lumayan tinggi, 20 buat yang menang. Kalau sekarang kita bagian yang poinnya lumayan gede, ini selfie. Siapa sih yang nggak suka selfie? Malah orang yang, kalau saya dulu sih nggak terlalu suka selfie sih, tapi sekarang kamera depan tuh sangat penting, makanya ini bagian yang bisa muter balikin keadaan mungkin ya. Tadi pakai Samsung, sekarang pakai si Poco. Nanti saya buka masker juga, tapi tempat yang agak sepian aja. Kalau sekarang pakai masker aja. Ini kali ini Oppo mempertahankan reputasinya sebagai HP selfie. Jadi udah jelas juara 1 di 3 jenis foto, dia paling bagus semua. Asisten. Ya, kalau juara 2 siapa? Berdua. Tadi si iPhone bagus, tapi Samsung ada bagus juga. Iya, Samsung entah, pokoknya gue pas selfie ini udah dijamin fokus, udah lihat kotaknya ada fokus ke muka. Cuma entah kenapa Samsung kayak kadang agak nggak fokus gitu. Sementara iPhone fokus terus. Tapi yang di perahu itu agak warnanya kurang asik. Iya, kayak Si iPhone. terlalu flat atau gimana gitu ya. Tapi ya ujungnya kita pilih iPhone dibanding Samsung ya, Yang karena aneh Huawei nggak tahu. ya Huawei aneh. Entah kenapa dia juga kadang gelap terang, Poco juga lebih sering gelap daripada terang. Tadi bingung mau pilih Huawei atau Poco, tapi ujungnya pilih yang terang ya kalau selfie ya. Kalau Huawei, kalau si Poco itu kurang konsisten sih. Ya Dia kurang bisa bagus konsisten. sebenarnya. Tadi yang pertama itu dia bagus yang di kapal itu, tapi setelah sendirian pakai masker, entah kenapa dia gelap. Entah ada pengaruh nggak masker. Cuma harusnya tetap bagus lah. Oke lah, sekarang seru sih ini. Ini iPhone sama Oppo bedanya 1 poin doang. Samsung masih ada peluang sih kalau misalnya dia video kamera depan, video belakang lumayan ngarep sama low light-nya. Low light sih kayaknya Huawei, tapi kita lihat aja iPhone ini konsisten banget, nggak pernah yang terakhir kayaknya. Yap, nggak pernah yang terakhir ya. Oppo sih, wow. Ya sementara Xiaomi udah gugur lah ya. Kayak agak susah lah, apalagi ini udah soal kamera, video ini susah juga. Bobotnya tinggi karena 20 poin semua abis ini, karena video itu sekarang zamannya bikin konten atau orang bikin vlog atau apa, ini lumayan penting. Mau depan atau belakang sama aja. Jadi kita coba lihat video belakangnya. Oke, jadi sekarang kita lagi ngetes perekaman di resolusi 4K semua. Ya, Poco X3 MC juga udah bisa 4K. Ini 5 HP ngerekamnya barengan adegan ini, dan itu dipegangin oleh tangan yang berusaha stabil banget oleh abang-abangnya. Jadi
Ya sekalian ngetes kestabilan, ngetes kualitas gambar. Misalnya saya lebih dekat mungkin bisa lebih kelihatan, dan ini di atas kapal juga ada goyang-goyang sedikit. Ini kira-kira saya bakal ngomong selama 1 menit sih, kalau misalnya ya harusnya udah cukup buat nunjukin kualitas video lah ya. Saya lagi nggak ngelihat ke kamera mana-mana, cuma ngelihat kosong doang. Kalau sekarang sih tebakan saya itu iPhone yang paling bagus, cuma dari tadi kayaknya iPhone bisa diimbangin oleh saingan-saingan ya. Jadi sekarang buat video pun saya nggak tahu apakah iPhone yang menang atau enggak. Habis ini bakal kita bahas bareng, dan Anda juga bisa kasih penilaian tentunya. Oke, jadi gitu aja. Kita lanjut ke coba lihat. Soalnya saya penasaran. Kepercayaan kita selama ini kayak hancur oleh sampel video ini sih. Ini Oppo bagus banget loh. Kita sekali lihat nggak ada yang debat gitu. Oppo bagus banget. Sama-sama. Kayak bukan. Itu pujian tertinggi buat kamera HP loh. Kayak bukan kamera HP. Sementara iPhone ketiga ya. Oh gila, bagus banget ini. Semuanya udah sama-sama direkam di resolusi 4K, udah auto semua. Wah, parah sih. Terakhir Poco, sama Samsung sebenarnya agak beda-beda tipis, tapi Poco itu terlalu halus, Samsung agak noise. Huawei kami pilih di atas iPhone karena dia tone warnanya lebih bagus, warna kulitnya. Kalau iPhone kayak tadi pas selfie dia agak glowing. Entah kenapa kok bagus banget ya. Mungkin ini harus investigasi lagi, soalnya iPhone selama ini kita pakai buat kayak pembandingnya, benchmarknya, tapi bagus loh ini. Oke. Kalau kayak gini poinnya langsung wow. Gua pas lagi syuting tadi siang ada nyebut kalau Oppo ini kayak kuda hitam gitu sih, kayak tiba-tiba bisa nantang gitu kayak iPhone, Samsung, dan beneran ini sekarang dia dapat 20 poin lagi, terus iPhone dapatnya 11 poin. Jadi udah beda 12 poin. Wow. Video kamera depan apakah Oppo sebagus selfie-nya juga? Karena kalau iya gawat sih, bagus banget soalnya. Oke, jadi sekarang saya lagi ngerekam video selfie, ngetes pakai kamera depan pastinya di resolusi 4K. Buat yang bisa, saya belum ngetes yang Poco sih. Sini saya pegangnya satu-satu ya, tapi saya sebisa mungkin jalannya sesantai mungkin. Dan ya sebisa mungkin kasih lihat gimana kualitas dari kamera depan masing-masing kamera. iPhone juga bagus banget, tapi iPhone di 4K nggak stabil ya. Agak, mungkin karena itu juga sudut pandangnya bisa luas, tapi nggak stabil. Kalau HDR sama warna kulitnya sih bagus banget sih. Cuma itu harus 1080p kali. Kalau ini pakai HP Oppo Find X2 Pro, tapi anehnya dia nggak bisa di resolusi 4K, jadi saya ngerekamnya di resolusi 1080p aja. Agak aneh sih, kayak Find X2 Pro nggak ada 4K. Oke, jadi saya lagi ngerekam pakai resolusi 1080p. Kalau ini wajar karena ini Poco X3 NFC, cuma balance-nya agak susah sih. Kalau misalnya saya auto, dia muka saya agak gelap, tapi kalau misalnya saya fokus ke muka saya jadi agak lebih terang gitu, agak ribet. Terus kalau salah fokus juga dia malah lari-lari ya. Samsung memang kalau kamera depan ini di resolusi 4K kelihatan lumayan luas. Kalau Huawei tadi dia agak sempit, ini pun di 4K dan tetap kelihatan stabil. Ini memang keunggulan yang dari dulu Samsung bagus banget kalau buat video kamera depan. Beda sih sama kualitas video kamera selfie tadi. Tadi kamera selfie Oppo bener-bener nggak ada lawan. Tapi kalian dia juara 4 doang. Ya terakhir Poco kayak ya udah nggak ada harapan lagi. Selfie nggak terlalu bagus. Woi, tadi selfie nggak terlalu bagus, tapi ini gambarnya bagus loh. Gue suka warnanya. Samsung anehnya gue tadi bilang kemungkinan menang, tapi entah kenapa noise loh. Kurang panjang. Ya mungkin kalau udah dibuka di layar segede gini dia langsung ketahuan ini layar yang jujur banget lah. Kita jadi 1-2-nya agak bingung sih Huawei sama iPhone, cuman iPhone lebih bagus suara. Suara bagus. Tapi Huawei gua suka warnanya. Nah, kalau fokus getar-getar sih sama aja kalau dari itu. Seri. Iya, seri sih. Oke lah. Sip. Skor akhir.
Wah, ini kalau kayak gini bikin skornya jadi gila sih. Wow. Beda 1 poin doang. iPhone Oppo. Buat yang bilang kami reka-reka ini Iqbal udah cemas ini. Ini misalnya ya, tadi kita nggak kasih iPhone, kita kasih iPhone juara 1 lah. Itu pun baru bikin poin dia jadi 86 banding 82. Dan itu nggak ada pengaruhnya kalau misalnya kita udah masuk ke yang kategori low light, karena low light ini poinnya sama gedenya sama yang pertama tadi, 25 buat yang menang. Jadi beda 4 poin, 25 sama bedanya ke 18 beda 7 poin, jadi beda 4 poin itu nggak terlalu ngaruh. Kalau misalnya iPhone terakhir dan itu juga bedanya 3 poin, iPhone harus juara 5 dan Oppo juara 4. Maksudnya Oppo juara 5, iPhone juara 4 baru Oppo tetap bisa menang. Tapi itu udah pasti Poco kayaknya kalau yang low light. Jadi ya ini mau imbang pun sama aja buat Huawei sama iPhone buat kamera depan ini. Sekarang kita ke yang terakhir. Ini ibaratnya beda 1 poin ini nggak ada ngaruh deh. Oke, jadi ini tahap terakhir dari pengetesan kamera hari ini. Ini udah jelas buat ngetes kamera low light, karena ya biasanya kan kalau kita lagi meeting-meeting atau kumpul-kumpul mau foto-foto abis pesta, abis di restoran gitu, pakai HP lu aja soalnya kamera lu bagus kan, kamera lu iPhone kan, pakai kamera lu aja. Jadi kamera low light itu sangat penting buat status sosial Anda. Tapi bikin repot juga sih, karena kita yang harus share di grup WA, nggak bisa tinggal terima dong. Ini poinnya gede banget ini. Di sini kita nggak pakai mode night ya, soalnya kebanyakan HP mode night sama mode auto, bagusan mode auto malah. Biasanya juga mode auto udah bisa detect kalau low light, jadi dia benar-benar kayak kencengin kameranya biar lebih terang lagi, jadi nggak usah pakai mode night lah. Kalau ini kondisi yang super gelap, ya ini udah nyiksa kamera HP banget sih. Ya 3 ini harusnya udah cukup. Oke, jadi buat yang terakhir ini Poco sama Samsung udah jelas enggak. Dan Huawei di sini jadi pengganggu persaingan Oppo sama iPhone sih, karena dia juara 2 gitu buat kami. Jadi Huawei itu memang keren soal low light-nya, cuma ada satu HP yang mau kondisi gimana pun dia konsisten banget, dan menurut Iqbal memang kalau low light konsisten tuh penting banget daripada misalnya di sini nih. Di sini Oppo nggak terlalu. Ini Oppo, tapi di sini dia bagus. Tapi di sini dia oke lah gitu. Sementara kalau iPhone di sini dia bagus, terus di sini dia bagus, tajam, dan di sini dia juga dan di sini dia juga bagus. Jadi itu sih faktor yang bikin kami milih iPhone buat yang menang kali ini. Iqbal bisa menghela nafas dengan lega. Tapi walaupun misalnya Oppo juara 2, dia juga nggak bisa karena Huawei lebih bagus daripada Oppo menurut kami. Jadi Huawei mengganggu sih. Misalnya iPhone sama Oppo itu 1-2, kami bakal bingung banget karena ya ini lumayan penting lah, anggap aja. Tapi karena ada Huawei kayak nyelip di antara keduanya, jadi lebih gampang buat mutusin kalau iPhone yang menang. Kalau misalnya nggak setuju, mungkin bisa langsung komen juga, karena low light ini lumayan penting. Bagian yang sering lah, lumayan gengsi juga kalau misalnya kamera pas low light kita bagus. Jadi buat kami overall
iPhone adalah pemenangnya dengan nilai tembus 108 poin, Oppo nomor 2 94 poin, Huawei 89, Samsung, saya sebagai pengguna daily driver Samsung agak gimana gitu lihat skornya, tapi nggak heran sih pas lo liat dia itu. Gue cuma terkejut pas kamera depan aja videonya, kirain paling bagus tapi di sini ya beda. Terus Poco kasih tepuk tangan karena dia bisa bikin kami di awal-awal bingung kok bagus banget gitu ya, bisa juara 3 aja udah hebat banget. Soalnya sekali lagi harganya itu mungkin diam-diam Poco itu merebut hati orang kali ya. Kayak kalau turnamen dia bisa ngalah-ngalahin orang walaupun ujung-ujungnya nggak juara tapi diingat gitu. Kalau ini juaranya iPhone, lumayan agak ketebak dikit, tapi kalaupun Oppo menang, Huawei menang juga kayaknya bakal bilang agak ketebak. Kalau Samsung menang memang nggak terlalu lah. Saya pengguna Samsung loh. Jadi ya saya puas sih pengguna Samsung. Jadi gitu aja, ada kata-kata closing dari Iqbal. iPhone menang. Dasar fanboy iPhone gitu. Tapi kami setuju semua sih, nggak ada yang debat kayak gimana banget. Cuma ini mungkin kami kasih catatan dulu kalau misalnya fotonya di tempat yang beda mungkin hasilnya bakal beda. Cuma kami berusaha ngambil sampel sebanyak mungkin, sevariatif mungkin biar bisa ngasih hasil yang variatif juga. Jadi gitu aja dulu. Semoga Anda enjoy sama eksperimen kali ini. Jadi juara 2020 siapa Pak kameranya? Kamera overall iPhone. iPhone ya, tapi itu Nggak 12 nyangka Pro di loh. video sih. Iya, nggak yang tadi video sih. iPhone loh. iPhone kami selalu pakai buat video tapi kalah jauh dari Oppo Find X2 Pro. Walaupun dia overall menang tapi kami ada sedikit kecewa sih karena kirain itu yang dia nggak ada lawannya. Bahkan kalah dari Huawei. Jadi mungkin kita harus pikir-pikir lagi, nanti mungkin bisa coba Oppo lagi. Ya. Jadi gitu aja dulu video perbandingan kamera buat tahun 2020. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, apakah favorit Anda menang atau apa? Kalau misalnya adu kamera mid-end mungkin lebih jomplang lagi kali ya.